jenis-jenis korupsi yang dilakukan oleh seseorang untuk bertindak tidak baik. Berdasarkan Undang-Undang 31 nomor tahun 199 Junto nomor 20 tahun 2001 tentang perilaku korupsi yang tidak dibolehkan. Di antaranya yaitu salah satunya make up terkait harga yang diperuntukkan bagi seseorang yang akan membeli suatu barang. Harga tersebut di make up menjadi lebih mahal, lebih tinggi di sana untuk mencari keuntungan. Keduanya terkait gratifikasi yang diberikan oleh rekan kerja atau seseorang kepada yang bersangkutan karena jabatannya. Ketiga, terkait pemerasan, di mana seseorang untuk dapat dilaksanakannya suatu jasa dipinta beberapa rupiah untuk dapat dilaksanakan secepat mungkin. Kelima, yaitu salah satunya terkait masalah penyalahgunaan jabatan, di mana seseorang menggunakan dana pemerintah atau suatu badan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Salah satu dampak yang melakukan korupsi tersebut yaitu antaranya mengenai penjara untuk seseorang yang melakukan korupsi tersebut. Itu pun berdampak selain posisinya kepribadinya terkait masalah seorang ASN itu dengan hukuman berat, pemecatan yang tidak hormat. Mungkin itu ada salah satunya untuk menyampaikan jenis-jenis perilaku korupsi dan dampaknya korupsi bagi seorang yang melakukan korupsi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan Pak terkait rencana kerja pembinaan kegiatan kerja pengawas ahli pertama. Nama saya Andi Musiwan, pangkat Turunan 3B, mau melaksanakan terkait pembinaan pengawasan kegiatan kerja ke salah satu perusahaan Pak. Di antaranya salah satu perusahaannya itu PT Rongga Triguna Mandiri. Sebelum kita datang ke perusahaan, kita membuat dulu rencana kerja pembinaan pekerjaan berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh seorang pimpinan. Setelahnya itu kita memberikan surat pemberitahuan kepada perusahaan yang kita mau kunjungi, salah satunya contoh surat pembinaan. Pembinaan Rongga Triguna Mandiri. Ya, silakan Pak Andi, dilaksanakan sesuai reja yang sudah dibuat. Jangan lupa SOP pengawasannya dilaksanakan dan SPT-nya selalu dibawa ya dalam pembinaan tersebut. Itulah untuk penyampaian Pak. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sebelumnya Pak Abel sama Bu Rina. Kemarin saya juga kedatangan Bu siapa itu? Bu Rina ya, terkait file pengajuan P23. Kebetulan kita mengadakan pembinaan dasar norma ketenaga kerjaan. Apa aja sih yang harus ada di perusahaan itu? Biasanya, tapi mungkin cuma udah kedatangan Bu Elna sama siapa tuh? Bu Paus. Soalnya yang ada punya itu Bois. Oh Bois. Sama Bu Fei. Yang HRD sekarang sana siapa? Bu Gina. Oh Bu Gina sekarang. Bu Gina. Kalau Ibu Rina silakan. Admin. Kalau saya KSE koordinator ya. Oh HRD koordinator. Tapi udah hari ketiga. Udah. Alhamdulillah ya. Posisinya enggak. Karena apa aja sih di perusahaan itu yang harus diadakan terkait usul wajib lapor pekerjaan, peraturan perusahaan itu udah pada dilaksanakan semua itu. Udah semua. Itu yang HPSE udah ya, kali ya udah. Kemarin kan sama Anton juga ya. Betul. Berarti udah oke ya. Pemeriksaan ketiga sudah. Ini apa itu cek medical? Cek medical sudah. Udah semua. Sudah semua. Berarti oke, nggak ada masalah ya. Alhamdulillah. Nah,
yang penting kan bahasanya di sana kita sebagai selaku pembina kan memberitahukan ya apa aja regulasinya. Karena kemarin Bu Gina itu belum tahu apa-apa, karena baru bocor kan dia orang 321 tuh. Betul. Saya kebetulan tinggal sekarang itu di Panorama. Jadi Dekat ya. Dekat. Andi saya nggak tahu apa-apa, katanya. Itu nggak apa nanti kita bina aja terkait dengan kerjaannya apa aja yang harus dilaksanakan. Karena di perusahaan itu berbagai aturan yang harus dilaksanakan. Kalau nggak salah itu ada 8 poin ya yang penting ya. Wajib lapor, PP, jam sostek, K3, KCK, terus apa itu skala. Nah itu kan PKWT. Ya satu lagi apa? Apa itu? P2 K3 bukan termasuk K3-nya. K3-nya itu kan posisinya harus ada tuh semua. Tapi insya Allah kalau di perusahaan udah lengkap semua ya, nggak ada masalah. Kemarin yang BUMN udah semua, 6 bulan. Kemudian data-datanya udah semua. Kalau ini udah ya, Udah waktu itu pemeriksaan ya. Makanya kita bina apa aja sih. Saya belum kenal juga dengan Abel sama Rina juga belum kenal gitu kan posisinya. Makanya saya kemarin tuh kontak ke Bu Dina, saya Bu Dina, saya untuk pembinaan dasar norma kerjaan. Sekarang dia silaturahim. Ya tahu kan posisinya apa aja sih di perusahaan yang harus dilaksanakan, poin-poinnya. Malah ada audit katanya ya, nggak bisa. Kalau misalnya nggak ada audit mungkin kita juga tetap buka dengan Bu Dina, apa kan? Biar tahu Bu Dinanya. Kalau by telepon aja kan kayaknya kurang pas gitu lah. Sampai nggak ada waktu telepon ada gitu. Data apa aja yang kemarin udah disampaikan wajib lapor nggak ada semua. Wajib lapor ini sih kayak apa jam sostek kan Pak sama PP. Oh ini. Iya. Udah ada semua berarti ya. Udah. Kalau pengasahan dari dinasnya udah ada. Pengesahan dari dinasnya udah. Udah ada. Apa tuh coba? Ini kan posisinya hanya ini doang ya. Biasanya kalau ini kan udah ada lampiran dari dinas insahnya tuh dinas tenaga kerja apa itu Bupati Majalengka. Kalau belum ada nanti kita bantu. Bu Ipan kalau nggak salah yang bekas karyawannya Simbu terus Ipan bukan Swift. Iya. Apa nggak ambil Burina? Siapa Pak Ipan? Pak Ipan yang di Disnaker. Udah pernah ketemu belum? Udah. Sama Pak Ipan. Nah, justru waktu itu saya ngecek ke Swift ketemu Ipan itu. Waktu itu jadi swasta dia belum PNS. Sekarang udah PNS sedangkan syukur sekarang udah di Disnaker kami dan begini. Siap kata saya. Yang penting kan posisinya dia udah tahu. Gitu. Dulu orang perusahaan Ipan itu kata Swift. Oh Swift ya, yang di Sukahaji. Sukaraja. Sukaraja iya. Dalam di sana. Nah ini harus ada pengesahan peraturan perusahaan. Karena setiap peraturan perusahaan itu harus disahkan oleh dinas setempat, dinas tenaga kerja. Nah, kalau pembahasannya ini posisi belum diajukan, hampirkan aja nanti surat permohonannya di kabupaten, namun Pak Ipan. Tadinya kan anak-anak ya, begini ya. Iya. Nah, temuin kalau misalnya agak lama nanti saya colek Pak Kepala Dinasnya, kemudian kan baru mutasi Pak Soleh tuh. Tadinya kan Pak Arif, ganti. Oh iya. Nah, kemarin ketemu di mana ya? Pak Bupati, ketemu saya, kami sekarang udah ganti katanya. Pak Arif tadi, Pak Soleh dari mana? Dari Kebun. Setelah mau lah di ini di PT apa di Hotel Ferris. Oh iya. Yang SP itu, nasional tuh. Nah, nanti kita bantu Bu kalau masalah ininya, kalau usahanya. Ini jadi temuan nggak waktu pas pemeriksaan? Enggak. PP-nya. Soalnya yang waktu audit mah bukan saya sih Pak. Oh bukan ya? Iya. Gina ya? Bukan, Oh Bois. bukan Oh berarti udah lama ya? Iya udah lama. 2000. Tahun kemarin 2025. Mei ya. 2000. Enggak, Juni. Oh 2025. Bois ya? Iya Bois. Berarti 2026 belum ya? Belum. Sedang. Ya posisinya. Ya enggak kan udah kalau biasanya kan ada 2 tahun tempo tuh. Setelah pemeriksaan pertama. Oh iya. Biasanya. Dan nanti kita bantu sampaikan nanti ke apa ke Pak Ipan. Pak Ipan kita mau tapi tanya dulu tuh, ini udah disahkan, kapan udah disahkan gitu. Nanti saya tanya dulu ya. Biasanya kalau udah disahkan ada cap gitu dari perusahaan. Kalau dulu kan dari Disnaker, sekarang dari perusahaan. Gitu tuh. Cuma dari Disnaker nanti ada izin keluar di kepala dinas, surat keterangannya.
dan disahkan. Dan itu kayaknya ini mah belum deh peraturan perusahaannya ya. Nanti di kalau kepesertaan itu BPJS wajib lapornya udah belum? Wajib lapor ketenaga kerjaan. Kayak ini ABMS. Oh, ini kepesertaan BPJS. Nah, setiap perusahaan berdasarkan Undang-Undang 81 itu wajib melaporkan online. Oh, iya. Ada yang kemarin saya sampaikan itu online ada. Itu kalau datanya lengkap pasti beres 3 jam juga. Kalau datanya lengkap ya wajib lapor online ketenaga kerjaan. Ya kalau itu belum sih Pak. Belum, bikin aja nanti Bu Rina. Bu Gina sering bikin, saya udah sampaikan ke Bu Gina. Bu wajib lapor ketenaga kerjaan itu online sekarang. Cepat dong waktu kita bukan Trisnakar bukan. Jadi langsung dia ke kementerian di Jakarta terdaftar. Gitu. Kalau ini kan kepesertaan BPJS sudah semua didaftarkan. Udah. Ada berapa karyawan? 117. 117. Berarti medical check up udah dilaksanakan ya? Udah. Udah setiap tahun sekali? 100%. Setiap bulan apa? Kita itu di Desember, November Desember. November Desember. Berarti yang belum buat itu wajib lapor ke kerjaan. P2K3 nih langsung lagi proses. Itu surat yang kemarin ini ya. Kemarin salah tuh ditujunya. Makanya nanti saya kasih ke ini. Ditujun udah di ini dari ACC aja. Tidak untuk syukur-syukur cepat beres dilaksanakan. Berarti yang belum P2 ini skala upah udah belum dibuat? Oh, skala upah udah tapi nggak dibawa Pak. Oh nggak dibuat, tapi udah dibuat. Nggak apa-apa kalau dibuat. Sekarang kali belum. P2K3 nya. Berarti ini posisi untuk kejelasan penjalanan secara teknisnya. Iya. Ini apa aja pembinaan norma kerja kerjaan apa itu salah satu untuk tenaga kerja dilaksanakan. Saya pakai juga. Boleh ya. Kemarin selalu tanyain, ini kerjaan artinya kemana katanya ya. Udah nanti kita ini sampaikan aja. Kalau misalkan syukur-syukur dari tanda tangannya masih di bawah. Kalau misalkan kayak belum wajib lapor belum, berarti medical check up ada laporannya enggak dari hasil medical check up? Ada. Rekapannya dari Rekapannya dari klinik yang kita kerja sama ada. klinik mana yang dipakai? Kita kemarin Ramita. Prami. Cirebon. Ramita. Di Majalengka kan ada yang dekat. Di ini Kota Jati. Pertama. Ya, itu bisa terjadi. Nanti bisa bisa dibantu daripada ke Cirebon kan karyawan bisa juga bisa datang. Total normalnya orang Jakarta juga bisa nanti kita angkut ke sini. Nanti kita. Terus apa lagi yang belum dilaksanakan kira-kira yang belum ngerti biar mengambilnya kita bantu terkait pembinaan dunia ketenaga kerjaannya, norma ketenaga kerjaannya barangkali belum. Berarti ini udah semua ya daftarnya? Udah. Termasuk kesehatan, BPJS-nya? Iya. Kesehatan ini kesehatan. Oh kesehatan. Tapi kesehatan itu aku nggak bawa rekapan data namanya. Oh. Pesertanya. Oh kenapa? Ada, tapi udah terdaftar. Udah. Anak lihat ini. Di PDF aja tak? Enggak ini yang di sini ada nggak? Ini. Bukti pembayaran. Itu di sana. 21 juta ya. Totalnya dengan 100 berapa? 17. Juta. Jadi nanti kalau di pembinaan norma ketenaga kerjaan di dasar itu kan minimalnya di perusahaan itu apa aja sih yang harus dilaksanakan peraturannya terkait wajib lapor ketenaga kerjaan, jam sostek pesertaan, peraturan perusahaan yang harus disahkan oleh disnaker setempat gitu kan, terus termasuk kliniknya, kesehatan kerjanya itu harus dilaksanakan. Nah kemarin sayangnya saya ke Bugina itu menyampaikan tuh kayaknya sibuk aja nggak bisa. Padahal Bugina belum tahu kan gantinya dari Boris kan. Iya. Insya Allah kalau misalkan Bu Dina sama Abil nanti kontak kita kalau belum tahu. Karena minimalnya saya tahu sebagai pembinanya kami kedatangan sini, saya kasih infonya. Kalau kontaknya di Bu Dina udah ada Pak. Mungkin itu aja lah sebagai pembinaannya ya Pak Abil sama Bu Dina. Kita lanjut dengan apa itu teknisnya dari apa itu P2K3 ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Pak Kepala PDD. Saya menyampaikan terkait masalah rencana kerja saya pengawas kinerja kerjaan ahli pertama golongan pangkat 3B Pak, untuk menyampaikan pemeriksaan kinerja saya ke perusahaan. Rencana kerja saya di bulan ini yaitu berdasarkan Permenaker 33 tahun 2016, yaitu dilaksanakan 5 perusahaan, diantaranya yaitu ke KSP Geraha Mandiri yang beralamat di Jalan Fatila, Kabupaten Cirebon. Keduanya KSP Sejahtera Bersama cabang Ciledug, Kabupaten Cirebon. Ketiga PT Parta Jaya Kusuma, Kabupaten Cirebon. Keempatnya ke PT Soldam Radi Energi. Kelimanya ke PT Silsia Sejahtera. Mungkin ini dari 5 rencana kerja yang saya akan kunjungi ke perusahaan tersebut. Silakan Pak. Ya, baik Pak Andi. Silahkan melakukan pemeriksaan terhadap 5 perusahaan yang sudah direncanakan, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan lupa selalu gunakan SOP pengawasan, SPT-nya selalu dibawa, dan terakhir laporkan setiap pemeriksaan yang sudah dilakukan. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak PDD. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pak PDD, saya mau menyampaikan terkait teknis pembinaan ketenagakerjaan di salah satu perusahaan, di mana salah satu perusahaan itu diwajibkan ada salah satunya ketentuan 1 wajib lapor ketenagakerjaan secara online, di mana perusahaan wajib melaporkan terkait keberadaan tenaga kerjanya, upahnya, beserta aturan-aturan yang diharuskan di perusahaan harus dilaksanakan sama perusahaan. Kedua, terkait jaminan sosial, di mana perusahaan harus mendapatkan tenaga kerjanya keseluruhan ke dalam jaminan sosial, diantaranya itu jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan. Ketiga, di mana perusahaan itu harus membuatkan peraturan perusahaan untuk melaksanakan kedisiplinan dan ketertiban seorang pekerja untuk melaksanakan aktivitas pekerjaannya dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh aturan undang-undang ketenagakerjaan. Keempat, terkait masalah regulasi K3 di perusahaan, di mana K3 itu sendiri harus dilaksanakan oleh pihak perusahaan dalam rangka pengamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja di perusahaan tersebut. Mungkin itu salah satu yang saya jelaskan terkait apa aja yang harus ada dilaksanakan di perusahaan tertentu. Itu sementara Pak yang saya sampaikan secara teknisnya. Baik, silahkan Pak Andi untuk dilaksanakan pembinaan terhadap perusahaan yang sudah ada, sudah dituju. Silahkan berikan penjelasan sejelas mungkin, sedetail mungkin, sehingga perusahaan memahami apa saja yang harus diterapkan, norma-norma apa saja yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, sehingga perusahaan di sini dapat memberikan perlindungan terhadap tenaga kerjanya dengan baik. Kita memberikan pembinaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap norma kerja, sehingga Pak Andi laksanakan tugas sebaik mungkin. Silahkan berikan pemahaman sebaik mungkin dan tetap dilaporkan hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Rina, Pak Adil, dan dalam hal ini kita akan menyampaikan terkait pembinaan norma ketenagakerjaan secara teknisnya di perusahaan, apa aja yang harus dilaksanakan. Di antaranya yaitu terkait masalah pengajuan keberadaannya P2K3 di perusahaan, karena di perusahaan tersebut untuk jumlah karyawan minimal dilaksanakan atau dibentuknya P2K3 itu dengan total karyawan 100 orang, minimal 100 orang, atau di bawah 100 orang itu dengan resiko bahaya yang lebih tinggi, bahasanya ke sana. Di peraturan 13 nomor
tahun 2025 tentang panitia keselamatan dan kesehatan kerja itu di perusahaan itu harus dibentuk termasuk terkait masalah sekretaris P2 K3-nya itu harus memiliki sertifikat ya. Karena posisi P2 K3 itu sendiri penting di perusahaan untuk kerjanya di perusahaan terbantu terkait produktivitasnya, keselamatan kerjanya, dan tugas-tugas apa aja yang harus dilaksanakan oleh sekretaris P2 K3, diantaranya itu memberikan saran sumbangsih terkait informasi yang diminta oleh perusahaan. Harus dijelaskan misalnya apa tugas P2 K3 itu, posisinya memberikan penyuluhan pengarahan ke pihak perusahaan, pengurus terutama ke karyawan, tenaga kerja. Tidak semena-mena minta sekretaris kita duduk manis saja Pak di perusahaan itu kerja. Biarin lah, saya sekretaris kan nggak bisa gitu. Nanti khawatirnya terjadi kecelakaan yang jangan sampai terjadi. Itu tugasnya sekretaris P2 K3. Bahkan pangdekuannya Pak, sekretarisnya sekarang Pak Abil udah ya sekretarisnya. Iya. Udah berapa itu waktu pas latihan itu berapa bulan kan? Latihan P2K3 sekretarisnya? Belum ada pelatihan kalau pelatihan sekretaris P2K3. Oh belum. Belum. Oke, udah. Nah itu disarankan di peraturan nomor 13 tahun 2005 itu untuk sekretarisnya itu pelatihan di kementerian itu. Itu di kementerian langsung. Ya, itu harus dilaksanakan Pak. Ya punya sertifikat. Itu totalitas sekretaris itu harus punya SIO sertifikatnya. Keren Pak Abil udah. Belum. Saya baru ke ahli K3 umum sama ahli K3 spesialis kalau saya. Ini punya pribadi apa nanti onansong juga? Nanti untuk sekretarisnya ahli K3 umum kan posisi ini. Betul. Ahli K3 umum itu udah posisinya bisa dijadikan untuk sekretaris ahli K3. Ini udah Pak untuk mengirim sertifikat. Kalau sertifikasinya udah. Kalau ini spesialisnya. Kalau spesialisnya nggak diminta waktu itu, jadi nggak saya bawa. Oh, ini udah Pak, udah Udah. sekretarisnya. Udah. Ya, posisinya karena untuk sekretaris P2 K3 itu harus punya sertifikat. Berarti sertifikatnya yang ahli Yang K3 ini, umum. yang ahli K3 umum betul. Ini udah dilaksanakan dengan baik. Karena di peraturan 13 tahun 2025 itu yang mengharuskan bahwa sekretarisnya itu harus memiliki sertifikat ahli K3 umum. Gitu. Ini bukan spesialis ya, bukan dia ahli K3 umum. Memang punya spesialisnya Pak? Punya spesialis apa itu? Saya di ahli K3 di situ. Politik. Ada ini sertifikatnya. Enggak, saya Oh, tapi ada sionya bukan pribadi apa perusahaan? kalau itu pribadi. Oh, pribadi. Oh, pribadi. Itu padahal bisa ini loh Pak. Karena meningkatkan apa ya untuk jual lah. Tapi diajukan nggak ke PT tersebut? Enggak. Oh, padahal kalau diajukan lumayan Pak. Kita bantu, iya, meningkatkan daya jualnya Abil ya, bukan barang maaf Abil ya, misalnya posisinya kan meningkatkan apa ya namanya derajat lah. Kalau Ibu mau nanti kita sampaikan terus ke Ibu Dina bahwa Pak Abil itu punya sertifikat ahli khusus, punya ahli K3 listrik kan, posisi itu bisa dibantu Pak. Jadi listrik itu posisinya bisa aja diperiksa sama tenaga ahli teknis di perusahaannya, nanti dikeluarkan lah sertifikatnya. Bisa aja Pak. Tapi kan minimalnya ada semacam perundingan dulu dengan pihak perusahaan. Kira-kira berapa nih saya diinin gitu. Kalau hanya sekedar ini aja nanti percuma saya itu pendidikan kan. Mahal itu posisinya. Iya. Sekarang ahli K3 itu berapa? Untuk pendidikan berapa hari? Berapa bulan? Kalau untuk ahli K3 umum itu 2 minggu. Kalau untuk yang spesialis itu rata-rata 21 hari. 21 hari sekarang. Iya, kalau itu kan nggak terlalu ini ya, terlalu lama lah ya. Iya, posisinya ini kan sudah dilaksanakan, nanti kita ajukan terkait P2 K3-nya, berarti dia tinggal P2 K3-nya nanti harus dilaksanakan posisinya, karena kan di sana perlu Pak apa aja yang harus dilaksanakan terkait regulasi tentang ahli K3 umum di perusahaan. Untuk penjabarannya di perusahaan diminta maupun tidak diminta, pihak perusahaan harus memberikan informasi terkait keselamatan kerjanya, apalagi untuk membantu terkait masalah keselamatan kerja karyawan.
Kalau di sana teknisnya untuk K3 safety peralatan sudah dilaksanakan, mulai safety masker, APD, semuanya udah. Terus untuk masing-masing mesin juga kami udah lakuin periksa uji. harus uji semua. Berarti udah nyaman, berarti orang aman kan? Aman. Mesinnya tidak ada masalah gitu kan. Kalau artinya kan ada hal-hal yang terjadi tidak diinginkan, jangan sampai kan. Kalau terkait masalah hal ahli K3 umumnya minimalnya kan bisa sosialisasi keliling ke tenaga kerja terkait penyampaian keselamatan kerja yang gimana yang harus dilaksanakan di perusahaan. Mungkin begitu aja Pak Afir, Bu Rina terkait penjabaran teknisnya P2K3 di perusahaan. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik, lancar di perusahaan, selamat, tidak terjadi apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.